Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya dapat bertemu kembali dengan teman-teman sekalian dan berjumpa walaupun melalui situasi daring, yakni melalui channel YouTube. Baiklah, pertama-tama saya hanturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini saya dapat menjelaskan mengenai pembahasan selanjutnya dari pemateri-pemateri terdahulu. Tidak lupa pula saya ucapkan marhaban yang Ramadan. Pada bulan ini kita seluruh umat muslim berkumpul dan juga melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Atskia Putri, nomor induk mahasiswa P2A32008, program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ada pada mata kuliah pragmatik yang diampu oleh 3 dosen, yakni yang pertama Bapak Profesor Dr. Mujiono Wiryotinoyo MPD, yang kedua Bapak Dr. Handes Herman Budiono MPD, dan yang ketiga Ibu Dr. Reli Handayani SS MPD. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas pada bagian bab 4, yakni dengan judul bentuk lingual, satuan pragmatis, dan implikasi pragmatis implikatur percakapan anak usia sekolah dasar. Nah, pada pembahasan bab 4 ini disajikan hasil penelitian atau sub-subtopik yang berupa yang pertama bentuk lingual, yang kedua satuan pragmatis, yang ketiga implikasi pragmatis, dan keempat hubungan antara ketiga hal tersebut. Untuk poin pertama yaitu adalah bentuk lingual atau yang disingkat dengan BL. Bentuk lingual implikasi percakapan ialah konstruksi kebahasaan dari bunyi tuturan yang disingkat dengan T besar yang secara produktif diujarkan dan didengar dalam bahasa lisan atau dituliskan dan dapat dibaca dalam bahasa tulis. Nah, sesuai dengan tatarannya, bentuk lingual bermacam-macam, yakni dapat berupa morfem, kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Pada poin 1.1 yaitu mengenai bentuk lingual implikasi percakapan menurut bentuk kalimatnya dibagi menjadi dua, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat tunggal ialah kalimat yang berproposisi satu dan karena itu predikatnya pun satu atau dianggap satu kalau predikatnya majemuk. Contoh dari kalimat tunggal yakni dalam pernyataan, ayah sedang membaca koran, atau ibu sedang memasak. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk ialah kalimat yang terdiri dari atas satu proposisi sehingga mempunyai paling tidak dua predikat yang tidak dapat dijadikan satu kesatuan. Nah, karena sifatnya seperti itu, kalimat majemuk selalu berwujud dua klausa atau lebih. Contohnya yaitu, aku sedang tertidur ketika pamanku datang dari desa. Selanjutnya yakni kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara yaitu adalah hubungan antara satu klausa dengan klausa lainnya yang bersifat koordinatif. Contohnya telah dipaparkan pada kalimat majemuk tadi. Dan selanjutnya yaitu kalimat majemuk bertingkat, yaitu hubungan klausanya bersifat subordinatif, yakni yang satu merupakan induk sedangkan yang lainnya merupakan keterangan tambahan ataupun anak kalimat. Nah, contoh dari kalimat majemuk bertingkat yaitu Pak Menteri membawakan banyak peralatan sekolah sewaktu beliau mengunjungi sekolah kami. Pada pembahasan selanjutnya yaitu 1.2 mengenai bentuk lingual implikator percakapan menurut makna kalimat dibagi menjadi 3 subpoin penting, yaitu yang pertama kalimat berita, yang kedua kalimat perintah, dan yang ketiga kalimat tanya. Definisi dari kalimat berita sendiri yaitu kalimat berita atau kalimat deklaratif, yakni kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu atau menyampaikan informasi kepada penutur. Sedangkan kalimat perintah yaitu sebuah kalimat berbentuk seperti memerintah
memerintahkan kepada orang lain ataupun petutur untuk melakukan sesuatu. Dan ketiga yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya yaitu atau disebut dengan kalimat interrogatif, yakni kalimat yang diucapkan penutur untuk meminta informasi, mengkonfirmasi atau menanyakan sesuatu kepada petutur. Contoh dari kalimat berita yaitu biasanya pada akhir kalimat selalu dituliskan dengan tanda titik, ataupun dengan ketika kita berbicara lisan yaitu kita memberitahukan sesuatu atau menyampaikan informasi pada saat kita menyampaikan hal tersebut, di ujung kalimat itu seperti ada penurunan intonasi. Contohnya seperti ini. Saya mencontohkan kalimat berita yaitu nanti kita masuk kelas jam 6 ya. Nah, itu merupakan kalimat berita yang disampaikan penutur kepada orang lain, yaitu kepada teman saya. Selanjutnya kalimat perintah, yakni saya memerintahkan kepada teman saya dengan ucapan seperti menyuruh. Biasanya jika dituliskan dengan tulisan itu ditandai dengan tanda seru. Contoh dari kalimat perintah yang diucapkan secara lisan, contohnya saya memerintah kepada adik saya untuk mengambilkan sesuatu. Contohnya, Reski, tolong ambilkan tas kakak di kamar sekarang. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Yang terakhir yaitu kalimat tanya, yaitu kalimat yang diucapkan untuk meminta informasi, mengkonfirmasi atau menanyakan sesuatu. Biasanya ditandai secara tulisan menggunakan tanda tanya. Pembahasan selanjutnya yaitu pada poin 2 mengenai satuan pragmatis implikatur percakapan, terdiri dari 12 subpoin penting, yakni yang pertama menginformasikan fakta. Menginformasikan fakta yaitu adalah satuan pragmatis yang digunakan oleh penutur untuk menyampaikan informasi atau memberitahukan sesuatu kepada petutur. Yang kedua yaitu menyatakan kehendak, yaitu suatu satuan pragmatis yang digunakan oleh penutur untuk mengungkapkan kehendaknya, kemauannya, atau niatnya untuk melakukan suatu perbuatan. Ketiga yaitu satuan pragmatis menyatakan kesenangan, yaitu suatu satuan pragmatis yang mengungkapkan sesuatu yang disenangi, disukai, ataupun yang diinginkan oleh penutur. Yang keempat yaitu satuan pragmatis menegaskan, yaitu suatu satuan pragmatis yang digunakan oleh penutur untuk menegaskan sesuatu kepada petutur. Selanjutnya, satuan pragmatis menilai, yaitu suatu satuan pragmatis yang digunakan oleh penutur untuk memberikan penilaian terhadap suatu keadaan, orang, barang, ataupun fakta. Selanjutnya, yaitu satuan pragmatis mengingatkan, yaitu suatu satuan pragmatis yang digunakan oleh penutur untuk mengingatkan sesuatu hal kepada petutur. Selanjutnya yakni memastikan, yaitu suatu satuan pragmatis yang digunakan oleh penutur untuk menyatakan kepada petutur bahwa sesuatu pasti terjadi. Selanjutnya yaitu satuan pragmatis meyakinkan, suatu satuan pragmatis yang digunakan oleh penutur untuk meyakinkan petutur melalui pengajuan alasan atau argumentasi dengan harapan petutur dapat menerima kebenaran argumentasi yang diajukan. Selanjutnya yakni poin ke-9, satuan pragmatis mengeluh, yaitu suatu satuan pragmatis yang dipakai oleh penutur untuk menyampaikan keluhannya kepada si petutur. Selanjutnya yaitu satuan pragmatis bertanya, digunakan oleh penutur untuk menanyakan sesuatu kepada petutur. Nah, dengan satuan pragmatis ini penutur dapat meminta informasi ataupun mengkonfirmasi sesuatu kepada petutur. Selanjutnya, poin ke-11 yaitu satuan pragmatis meminta, yaitu suatu satuan pragmatis yang digunakan oleh penutur untuk meminta sesuatu kepada penutur. Yang terakhir, yakni satuan pragmatis menyuruh, yakni suatu satuan pragmatis yang digunakan oleh penutur untuk menyuruh atau memerintah agar petutur atau orang lain melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, yakni implikasi pragmatis pada poin 3. Nah, implikasi pragmatis ini sesungguhnya adalah satuan pragmatis yang tersirat atau terimplikasikan dalam satuan pragmatis yang secara langsung diekspresikan oleh bentuk lingual. Nah, sama halnya dengan pembahasan selanjutnya,
Pada poin implikasi pragmatis ini terdiri dari 6 poin yang sama saja, yaitu yakni pertama menyuruh, yang kedua mengajak, ketiga menolak, keempat meminta, kelima mengingatkan, dan keenam menginformasikan fakta. Nah, mari kita lihat bagan yang ada di layar monitor, yaitu terdapat bagan mengenai hubungan bentuk lingual, satuan pragmatis, dan implikasi pragmatis. Nah, dapat dilihat bahwasanya ketiga hal ini atau poin ini saling berhubungan satu sama lain. Tampak pada bagian tersebut bahwa setiap bentuk lingual dapat mengekspresikan SP tertentu. Kalimat berita atau deklaratif dapat menyajikan SP, menginformasikan fakta, menyatakan kehendak, menyatakan kesenangan, menegaskan, menilai, mengingatkan, memastikan, meyakinkan, mengeluh, dan meminta. Sedangkan kalimat tanya interrogatif khusus hanya untuk mengekspresikan SP. Kalimat tanya atau interrogatif dan kalimat perintah atau imperatif hanya khusus untuk mengekspresikan SP menyuruh. Nah, baiklah teman-teman, itulah pembahasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, baik dari segi pemaparan maupun dari segi penulisan. Kiranya dapat dimaklumi, dan apabila ada kritik dan saran, saya sangat-sangat meminta hal tersebut untuk kebaikan saya ke depannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, semoga kita semua selalu diberikan Allah kesehatan dan amal ibadah kita diterima di bulan penuh suci ini dan di bulan penuh berkah. Terima kasih.